Oke, silakan Mas Hauki. Ya, terima kasih. Langsung saja. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan kami dari grup E yang terdiri dari Mas Brian, Mas Miko, Mas Helmi, dan saya sendiri, Hauki. Ingin mempresentasikan tentang dashboard kasus kekerasan di Jawa Barat. Next, Mas. Oke. Langsung saja yang pertama, problem. Problem yang kami ambil adalah kepolisian Jawa Barat sulit memetakan tingkat kasus kekerasan sehingga belum bisa menentukan bagaimana operasi yang akan dijalankan. Nah, dengan adanya dashboard yang kami buat, diharapkan dapat membantu kepolisian dalam memprioritaskan operasi. Next, Mas. Selanjutnya, persona. Persona yang kami pilih yaitu Polda Jawa Barat dan memiliki job to be done dari sisi fungsional, yaitu monitor kondisi kasus kekerasan untuk menentukan prioritas operasi, menentukan penanganan yang tepat, mengetahui efisiensi penanganan kasus. Dari sisi emosional, kepolisian merasa bangga atas kinerjanya. Dari sisi sosial, dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Ya, next, Mas. Kemudian, how might we? Untuk menjawab job to be done dari Polda Jabar, di dashboard kami menampilkan ranking kriminalitas, demografi korban, efisiensi pelayanan kasus, dan tren kenaikan atau penurunan kriminalitas per daerah. Lanjut. Selanjutnya, langkah pengerjaan. Pertama, kami melakukan eksplorasi dataset, menentukan masalah, menentukan fitur dalam dashboard, membuat user flow, membuat sketch dan wireframe, wrangling data, dan membuat dashboard. Selanjutnya, user flow. Pertama, user membuka dashboard, lalu user melihat persebaran di Maps. Setelah itu, user bisa filter tahun yang diinginkan. Lalu, user bisa klik di kabupaten kota, dan user dapat melihat proporsi kasus serta efisiensi pelayanan. User juga bisa mengarahkan kursor ke arah Maps dan dapat terlihat tren kasus per tahun. Lanjut, Mas. Berikut prototipe dashboard yang kami buat. Untuk penjelasan detailnya akan dijelaskan langsung di dashboard. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan yaitu ada 4 dataset dari Open Data Jabar serta dataset untuk Maps. Dan dashboard akan dijelaskan oleh Mas Helmi. Oke, terima kasih Mas Hauki atas kesempatannya. Izin saya Helmi akan mencoba menjelaskan terkait dengan dashboard korban kekerasan di Jawa Barat. Jadi, sebagaimana telah disebutkan oleh Mas Hauki tadi, bahwasanya usernya adalah Polda Jawa Barat, di mana mereka ingin mengetahui jumlah korban kekerasan dari tahun ke tahun di kota di Jawa Barat, lalu mengetahui prioritas atau kota mana sih yang perlu diprioritaskan untuk ditangani, lalu eh, memikirkan Mas, terkait dengan belum pendekatan keganti. apa yang sesuai. Sorry, Sorry. belum keganti ini dashboard. Oh, maaf. Sudah tampil ya? Udah, Mas. Sudah, Kak. Oke. Ya, jadi tadi usernya adalah Polda Jawa Barat, di mana mereka ingin mengetahui signifikansi kasus di masing-masing kota. Lalu mereka juga ingin mengetahui apa namanya persebaran kasusnya dan melakukan pendekatan yang tepat sesuai dengan eh, keadaan di masing-masing kota tersebut. Jadi pertama-tama Polda Jawa Barat dapat melihat peta ya, peta di sebelah sini di mana terdapat 3 status yaitu bahaya, waspada, dan aman. Untuk status ini diambil dari jumlah kasus di tahun ini dibandingkan dengan jumlah kasus di tahun sebelumnya. Selanjutnya kita juga dapat melakukan filter tahun mulai dari 2019 sampai 2021. Lalu dari status ini kita juga dapat melihat efisiensi tingkat pelayanannya yang bisa dilihat pada area di sini ya. Jadi kita bisa lihat di sini angka ini sendiri itu didapat dari jumlah kasus terlayani dibandingkan dengan jumlah kasus di masing-masing kota.
Selain itu, kita juga dapat melihat proporsi korban kekerasan di Jawa Barat berdasarkan jenis kelamin, yaitu berapa yang perempuan dan laki-laki. Lalu ada juga proporsi korban kekerasan dari jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, lalu perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Lalu proporsi berdasarkan usia, mulai dari 0 sampai 5 tahun sampai 60 tahun ke atas, dan berdasarkan pekerjaan, mulai dari pelajar, tidak bekerja, ibu rumah tangga, bekerja, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya kita juga dapat melakukan filtering, kota mana sih yang perlu kita filter, misalnya di Kabupaten Bogor. Nah, di sini maka akan tampil metrik-metrik yang berada di Kota Bogor. Sebagai contoh, di kasus di Kota Bogor ini, kasus terlayaninya masih 35,56%. Mungkin ini bisa menjadi insight bagi Polda Jabar untuk mungkin bisa menaikkan efektivitas pelayanan di kota tersebut, atau bisa juga mengefisiensikan apa namanya personilnya, atau menambah personilnya, atau bisa juga evaluasi terkait dengan pencatatan di kota tersebut. Lalu dari proporsi korban kekerasan, kita bisa lihat bahwasanya di sini paling banyak di perempuan. Mungkin di Kepolisian Kota Bogor itu dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti contohnya Komnas Perempuan untuk menekan kasus korban kekerasan di Kota Bogor. Lalu di sini juga bisa dilihat bahwasanya paling banyak itu di yang pentingnya ada di SD, SMA, dan SMP, dan di usia 6-12 tahun, dan pekerjaannya pelajar ya. Mungkin di Kepolisian Kota Bogor itu dapat bekerja sama dengan sekolah-sekolah terkait dengan mungkin untuk pengawasan, atau bisa juga untuk sosialisasi ke uh, murid atau orang tua siswa terkait untuk menekan korban kekerasan di Kota Bogor, seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat tren di masing-masing kota dengan cara menyorot di salah satu kotanya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, mungkin dari kayak dari tim lain ada ya pertanyaan atau saran atau komentar, dipersilakan. Boleh dong nanya, bagus dashboardnya. Oh, silakan. Iya, bagus banget dashboardnya. Mau nanya dong Mas, tadi yang bahaya, waspada, sama aman tadi pengelompokannya berdasarkan apa tadi, kurang jelas prosesnya sampai jadi bahaya, waspada, sama aman. Thank you. Oke, pas-pas lain mungkin mau bantu jawab. Monggo Mas Helmi, silakan. Oke. Oke, untuk status bahaya, waspada, dan aman ini adalah jumlah YOY ya. Jadi dari tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu untuk layering ya, bahaya, waspada, dan aman ini kami menggunakan IQR. Jadi dari di atas IQR itu kami masukkan ke dalam bahaya. Lalu antara paling atas dengan Q3 itu waspada, dan selain itu maka kami masukkan ke dalam batas aman. Seperti itu, Mas Hari. Oke, thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mas. Ada yang lain? Mungkin dari kakak-kakaknya. Nggak apa-apa ya, meskipun belum maju juga nggak apa-apa untuk menanyakan. Oke, nggak ada kah? Kak Cahya mungkin? Atau Aku mau nanya, ini nanya satu hal sih. Ini sudah mantap dashboardnya, tapi aku pengen tahu teman-teman dapat suatu insight kah antara status-status yang bahaya, waspada, sama aman ini dengan efisiensi yang dilakukan gitu. Apakah tempat yang semakin aman efisiensinya semakin tinggi atau bagaimana gitu? Mas Miko atau Mas Priyat?
mungkin bisa menjawab. Oke. Suara saya jelas ya, Mas ya? Jelas. Oke. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Mas Cahya, apakah ada korelasinya terkait dengan apakah misalkan zona yang aman itu otomatis kasus terlayaninya tinggi, atau zona yang bahaya otomatis kasus terlayaninya rendah. Nah, di sini kita menemukan ya ternyata tidak ada korelasinya seperti itu. Artinya ada beberapa daerah yang aman tapi kasus terlayaninya itu juga rendah gitu, seperti itu. Nah, ini mungkin kita justru dapat insight dari sini bahwa memang perlu tindak lanjut pencatatan yang lebih baik gitu terkait dengan kasus-kasus yang terlayani, seperti itu, Mas. Ada juga yang mungkin yang sebaliknya gitu. Ada daerah-daerah yang statusnya bahaya ya, tapi kasus terlayaninya itu sangat tinggi, seperti itu. Nah, itu kan artinya ada beberapa korban kekerasan yang tidak tercatat seperti itu. Itu sih sementara sih, Mas Cahya. Kesimpulan dari kita seperti itu, Mas. Oke, menarik. Oh, Iya. mantap. Berarti untuk menentukan prioritasnya ini acuannya pada status daerah ini atau kondisi kasus terlayani atau kondisi kasus terlayaninya? Kalau menurut teman-teman. Oke, kalau dari kita sih kemarin kita diskusi bareng, kita sepakat sih berdasarkan dari peningkatan kasusnya ya, OY-nya, dari tahun per tahunnya seperti itu. Karena itu kan menggambarkan kasus yang terjadi ya, maksudnya korban kekerasannya gitu, bukan pada kinerja kepolisiannya. Jadi kan urgensi itu didasarkan pada atau prioritas itu didasarkan pada kejadian kriminalitas ya, kekerasannya seperti itu, bukan berdasarkan efisiensi seberapa banyak polisi melayani kasusnya gitu, seperti itu. Itu sih kemarin diskusi kita seperti itu. Oke. Oke, siap. Terima kasih buat jawabannya, teman-teman. Oke, Ya, thank you. terima kasih. Aplaus dulu nih untuk grup E. Selanjutnya grup F. Silakan grup F untuk melakukan presentasi proyeknya.